Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah baik Bu. luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku sudah pada sarapan tadi? Sudah Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doanya dipimpin oleh salah satu teman kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni yang tidak hadir hari ini. Ada Bu. Siapa? Sebelum memasuki pelajaran, supaya semangat, kita menyanyi dulu ya. Sudah siap belajar? Sudah Siap, Bu. Bu. Tepuk semangat. Pelajaran kita sebelumnya adalah, pelajaran kita minggu lalu adalah tentang apa? Tentang surah Al-Falaq. Falaq. Pintar sekali. Dan hari ini kita akan belajar tentang, tunggu pelajaran kita hari ini ya. Jadi yang pertama, siswa dapat menganalisis makhluk ciptaan Allah melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuktikan adanya Allah melalui alam semesta dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan hasil pengamatan tentang makhluk ciptaan Allah bahwa Allah itu ada dengan benar, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum masuk pelajaran, ada yang tahu beriman kepada Allah itu apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Allah Bu. Kita percaya kalau Allah itu ada meskipun kita tidak lihat. Iya, cerdas sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak Adi, anak Agus, dan semuanya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Tahu? Allah Subhanahu Lalu bagaimana kita mengenal alam semesta beserta isinya? Lewat ciptaannya, Bu. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang ini ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan di bumi. Di bumi itu ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta dan melalui Al-Quran. Kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta, ya. Apakah hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup? Langsung saja kita perhatikan gambar berikut ini. Coba kita perhatikan, di sini ada gambar apa saja ya? Ada tempat sampah, ada sepeda, ada pohon, ada anak-anak sedang main jengkat-jengkit, ada burung, ada bola, dan ada ayam. Dari gambar yang kita sebutkan tadi, manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup? Sekarang kita perhatikan penjelasannya terlebih dahulu yuk.
ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Tadi kita sudah melihat video tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Tak hidup. Sudah tahu semua kan yang mana benda hidup Bu. dan yang mana benda tak hidup itu, ya toh? Ya, Bu. Nah, coba dengar dulu. Ini ada cerita tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa arti beriman itu? Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran IPA terdapat benda mati dan benda yang Hidup. Nah, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas itu adalah benda Mati. ya. Sebaliknya, benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan Benda bernafas hidup. adalah benda hidup. Nah, jadi semua itu adalah Allah yang menciptakan. Nah, selanjutnya, apa saja benda mati itu? Ada yang bisa sebutkan? Meja, Bu. kursi, Batu. batu, Lemah. gunung, Meja. gunung. Ya, pintar semua anak kelas 4-ku ini. Nah, di sini ada contoh benda mati. Yang pertama ada Buku dan pulpen. buku dan Buku dan pensil. atau alat tulis. Tulis. Selanjutnya ada Papan Batu. tulis. ada papan tulis. Selanjutnya ada Kursi Kursi meja. dan meja. Nah, ini contoh benda apa? Benda mati. mati. Kenapa disebut benda mati? Karena tidak Karena bergerak. tidak berkembang dan juga tidak bergerak. Bisa berkembang dan Kecuali tidak bisa digerakkan oleh bernafas. manusia. Ya, bisa pintar berbicara, sekali. Oke, kita lanjut ya. Benda hidup itu apa kira-kira? Ayam. Hewan, Manusia. Hewan. Jadi contohnya adalah ada ayam Ayam, atau Bu. hewan. Ayam Hewan yang itu apa tadi ini, Bu. saja? Ada kambing, ada Ada Ayam sapi, cilau deh. dan Sapi. seterusnya. Ada semut, Ya, lanjut. Ada apa nih? manusia, Manusia, Bu. Ya, mulai dari anak Iya. kecil sampai nenek-nenek ya. Lanjut, ada tumbuhan, Pohon, Bu, tumbuhan. pohon atau tumbuhan, pohon sawit, pohon rambutan, dan sebagainya. Oke, di sini ada percakapan antara ibu dan anak. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh, iya, benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia ya? Kamu betul, anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, Ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik, anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat, anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk Naasna dengan Naada. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, jadi kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 102. Ada yang bisa baca? Hai Bu. Saya Bu. Nah, silakan Nak. Waalaikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa
khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Iya. Ya, artinya siapa yang bisa baca? Saya Bu Guru. Silahkan. Nah, itu artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Iya. Nah, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada dalam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagi 3 kelompok ya. Ini sudah saya tentukan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Di setiap kelompok, coba perhatikan video ini dulu ya, Nak ya. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya, segalanya dan segalanya. Zaki, coba lihat betapa indahnya kupu-kupu itu. Subhanallah, warnanya banyak sekali. Oh, dan lihat air terjun itu. Ya, luar biasa bukan? Bagaimana dengan ikan-ikan tropis ini? Wow, banyak sekali bentuk dan warna yang berbeda. Ada kura-kura. Dan lihat, ada kelinci melompat-lompat. Ya, dan semua ciptaan yang indah ini diciptakan oleh Allah. Oke, Ibu bagikan LKPD ya untuk tugas kelompok kita. Nah, jadi saya ingin menyampaikan, jadi anak-anakku amatilah benda mati dan benda hidup di lingkungan sekolah melalui jendela saja ya, tidak usah kasih waktu 10 menit untuk mengisi ini. Isi 5 makhluk hidup dan 5 makhluk tak hidup. Silakan Nak, semua kelompok berdiskusi lagi tentang apa yang sudah diamati. Diskusikan apa yang sudah kalian amati, apa sudah benar masuk pada makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Saya ingin perwakilan setiap kelompok untuk maju mempresentasikan apa yang sudah diamati ya. Silahkan. Kelompok 1 dulu Bu. Ya, kelompok 1 dulu, siapa mau naik? Itu loh putus Adi sih. Irawan. Oh, Tina Adi, silahkan Adi. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makhluk hidup yaitu ada pohon kelapa, ada air. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Makhluk tak hidup duluan ya. Iya. Ada rumah, ada pagar, ada batu. Kemudian makhluk hidup, ada kambing. Tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 Nak. Siapa yang mau maju? Baik. Kalau makhluk hidup ada manusia, kerbau, anjing, Gajah. Kalau makhluk tak hidup ada batu. Tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah menampilkannya. Pintar-pintar semua ya, sudah bisa membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Baik, ada yang mau bertanya terhadap apa? Ada yang mau bertanya sama kelompok lain ini? Oke, sudah jelas sekali ya. Kita selesai kerja kelompoknya. Nah, ini sampai sini saja tentang mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, sekarang kita menarik kesimpulan bersama-sama ya. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangan. Apa yang kurang dari pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini yang kurangnya itu Ibu tidak ada. Terus bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna.
Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi selesailah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.